Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast muslimah.desa.id. Nah, jadi hari ini aku mau ngobrolin salah satu topik yang sebenarnya udah lama ya kepikiran. Dan baru hari ini kepikiran banget karena emang hari ini lagi capek banget. Emang bener ya, rumah itu tempat kita untuk pulang. Banyak dari kita yang tumbuh dengan bayangan bahwa rumah adalah tempat paling nyaman. Tapi emang benar-benar tempat paling nyaman kah? Tempat untuk beristirahat, tempat untuk kembali setelah dunia luar melelahkan. Tapi gimana kalau justru rumah adalah tempat pertama kita merasa asing? Atau lebih jauh lagi, tempat pertama luka itu muncul. Rumah mestinya jadi tempat yang menerima kita apa adanya. Tapi buat sebagian orang, rumah berarti tekanan, suara tinggi, perbandingan, diam yang dingin, atau batasan yang terlalu sempit. Mungkin kamu pernah merasa nggak bisa jadi diri sendiri di rumah, selalu dibanding-bandingkan dengan saudara, atau merasa lebih damai justru saat di luar rumah. Dan rasa bersalah itu muncul, masa sama keluarga sendiri nggak betah, padahal bukan kamu yang salah, kalau rumahnya nggak nyaman. Dalam psikologi, kita belajar bahwa keluarga adalah sistem pembentukan identitas dan kelekatan emosional. Tapi nggak semua keluarga berfungsi dengan sehat. Keluarga bisa jadi toksik, dan rumah bisa jadi tempat kamu belajar menahan tangis, menahan amarah, dan memendam. Kita sering diminta menghormati orang tua, dan itu penting banget. Tapi menghormati bukan berarti menoleransi luka tanpa batas. Pertanyaan yang sering muncul, kalau aku nggak nyaman di rumah sendiri, aku harus kemana? Jawabannya, kamu boleh menciptakan ruang aman di luar rumah. Entah itu sahabat, atau komunitas, atau sekedar kamar yang kamu desain jadi ruang tenangmu sendiri. Dan lebih penting lagi, kamu boleh merawat dirimu. Bahkan kalau rumah tidak mengajarkan itu, kamu boleh membangun batasan, bahkan pada orang-orang yang serumah. Itu bukan durhaka, itu bertahan. Rumah itu idealnya tempat pulang, tapi realitanya nggak semua rumah bisa seperti itu. Kalau kamu salah satu yang masih berjuang, aku cuma mau bilang, kamu nggak sendiri kok. Banyak orang yang juga bertanya hal yang sama. Dan mungkin kita semua sedang belajar. Kalau rumah belum bisa jadi tempat pulang, mungkin kita sedang dalam perjalanan membangun rumah baru di masa depan. Yang lebih aman, lebih hangat, dan lebih kamu. Jadi, jika pada akhirnya rumah bukan lagi tempat pulang, yuk kita cari tempat yang lain atau kita bangun ruang di rumah itu sendiri. Walau pada akhirnya kita merasa bahwa aku nggak tenang di rumah. Jadi bagi kalian yang masih merasakan hal seperti itu, yuk dengerin podcast aku. Atau jika nggak bisa menahannya sendirian, yuk DM aku, ceritakan apa yang terjadi. Dan kalau kalian punya cerita, boleh langsung aja DM dan komen. Nanti aku akan bawain cerita kalian. Dan see you the next podcast. Bye bye.